Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pada kali ini, khusus untuk video kali ini, kita akan menyaksikan untuk anakan-anakan burung yang kemarin kita panen ya. Jadi udah berapa hari ini, udah sekitar 16 hari ya, 16 hari 15 hari itu burungnya udah mau keluar sarang. Tapi ini kurang sehat ya. Kacer sama murai itu memang kalau dipelihara kayak gini nih, kayak kurang sehat gitu. Makanya kita biarin di berkeliling di sini ya, biar hawanya itu enggak pengap banget gitu kayak di rumah. Jadi biar pada sehat. Ini udah nggak pada sehat sebenarnya sih, kurang sehat, nggak kayak burung jalak kebo yang kita pelihara ya. Burung kacer ternyata susah kalau anakan dari ternakan kayak gini nih. Nah, jadi sini kita akan membedakan untuk warna bulu dan makanan dari burung kacer koci dan kacer air gitu. Kacer koci ini ya silangan, ya namanya silangan dan bukan itu sama saja, karena untuk bulunya itu sama ya, cuma beda bulu gitu. Untuk makan, bunyi itu nggak jauh berbeda lah. Jadi kalau kacer tuh biasanya perbedaan di bunyinya itu, kalau bunyi satu suara itu dia perubahannya itu lama, lama dari suara ke suara itu lama. Beda dengan burung koci itu perpindahan suaranya cepat, jadi variasinya tuh lebih terasa gitu untuk para pemelihara atau pecinta kicau burung-burung jenis kacer seperti ini. Jadi perbedaannya ya hanya kayak gitu. Terus untuk kacer tuh biasanya suaranya sih malah cenderung lebih kencang banget gitu kan, tapi emang variasinya itu emang kurang. Saya udah pelihara berkali-kali dulu ya, jadi dari kacer ke koci itu emang perbedaannya jauh, walaupun untuk dilihat perbedaan hanya dari bulu itu, hanya perbedaan di dada hitam dan full ya, hitam full dan hitam separuh gitu. Jadi ya dari kecilnya itu sama kacer sama koci, tapi kalau kacer biasanya bulu putihnya ini agak-agak kuning gitu, campur-campur kuning. Tapi kalau ya kacer atau koci, kalau koci atau tretes, sebenarnya nggak ada burung tretes ya. Tretes itu sebenarnya di lahan pun mungkin silangan dari kacer dan koci gitu, sehingga dia menghasilkan tretes. Sebenarnya burung hanya ada dua macam sebenarnya dulu. Jadi kacer yang bulung ya, yang hitam bulung sama ekor-ekornya gitu kan hitam, dan bulunya itu lebih hitam itu. Jadi ya bisa dikatakan ada perbedaan banyak, tapi kalau menurut saya sih sama saja. Untuk suara ya itulah perbedaan suara, cuma di bervariasinya itu cepat. Kalau yang koci, kalau yang kacer itu biasanya satu suara ya udah gitu, satu suara itu lama biasanya perpindahannya gitu. Nah, jadi di sini ini namanya angon ya teman, angon burung kecil-kecil ini. Kalau tidak kayak gini nih nggak sehat gitu kan. Itu juga tuh angon. Nah, anisnya juga mendekat, kita kasih dulu ya biar nggak berisik. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang mau pelihara atau pernah pelihara atau mau tahu cara peliharaannya burung kacer air ya. Kacer air nih sebenarnya untuk makanannya itu nggak beda jauh dengan kacer itu. Ini di sini tuh burung srengenging atau burung matahari ya. Ini srengenging lah kalau panggilan di sini, tapi saya lihat di luar sana katanya ada yang kacer air, ada yang burung matahari, kacer matahari gitu ya. Nanti iya, untuk nama bisa ditentukan di mana-mana, karena sebenarnya namanya itu nggak ada yang wajib kita sebutkan gitu. Jadi yang bikin nama itu kita sendiri gitu. Dari burungnya itu nggak ada nama sebenarnya. Jadi untuk si
Kacar air ini burungnya sebenarnya lebih susah untuk kita pelihara, lebih susah, tapi ya kadang-kadang ya gampang juga ya, tapi yang lebih banyak itu susah. Jadi lebih susah daripada burung kacer sebenarnya, tapi ini pas lagi beruntung aja, ini gampang. Jadi walaupun sering kekurangan makan, sering telat di loloh, itu masih aman ya, jadi masih sehat ini. Bahkan ini udah cepat besar, biasanya itu nggak cepat seperti ini, lama biasanya. Tapi ini kemarin pas waktu kita panen untuk kacernya itu udah berbulu, yang ini baru bulu tatah. Sekarang udah ngejar ini ya, udah rapet, udah sama kayak burung kacernya. Karena di sini untuk kacernya itu memang pertumbuhannya kurang bagus, di faktor makannya itu memang kurang. Ini di sini hanya kita kasih ulat jangkrik gitu ya, sedangkan harusnya dikasih belalang atau cacing atau apapun untuk ya lebih sehatnya bertambah. Apalagi dikasih kroto ya, kroto yang nggak dicampur apa-apa itu lebih bagus banget. Walaupun untuk apa namanya kesehatannya itu untuk kotorannya nanti itu apa namanya jadi pencret gitu, jadi untuk kotorannya itu nggak bagus. Tapi untuk burungnya itu biasanya sehat kalau dikasih kroto itu ya, walaupun sehari hanya sekitar 5 atau 10 kali ya, itu saya jamin burungnya akan sehat. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini hasil burung yang kita cuma kasih makan jangkrik dan ulat seperti ini. Lemes, ini sebenarnya udah bisa terbang nih, kalau di lahan udah bisa terbang, kalau di indukannya sehat banget sebenarnya. Tapi ini kayak gitu ya, keluar sendiri masuk, keluar sendiri masuk, hanya jalan-jalan kayak gitu karena posisi yang kurang sehat gitu. Untuk perbedaan bulu kacer air dan kacer koci ini ya coba dinilai sendiri ya teman-teman perbedaannya. Ini untuk ekornya putih ya, putih seperti itu ya, walaupun ini nanti tumbuh hitam juga ya kayak kacer juga, cuma dia ada yang runcing di tengahnya itu silang gitu. Jadi yang panjang itu di belakang, yang panjang itu di sebelah sini kiri kanan, tapi kalau kecilnya putih. Kalau yang kacer enggak ya, itu hitam, dari bawahnya hitam. Kalau yang kacer air kayak gini ya, walaupun besarnya itu mana tadi ya, besarnya itu ya kayak kacer persis, tapi untuk ini atasnya nih putih, di atasnya itu berkembang 2 garis. Dan untuk postur tubuhnya sebenarnya sama kalau besarnya. Ini waktu kecil aja kecil ya, kacernya kecil, kacer airnya juga kecil. Ini memang karena kalau anak itu kalau masih kecil memang kecil gitu. Nanti kalau udah berganti bulu biasanya bulunya lebih besar. Dan untuk tadinya ekor yang udah pol itu pendek biasa ya, tapi kalau udah ganti bulu biasanya lebih panjang lagi seperti itu. Itu untuk semua burung lah ya, untuk semua burung yang udah berganti bulu itu bulunya nanti akan berbeda gitu. Jadi di sini mungkin bisa dipahami ya, ini barangkali ada yang belum paham atau mau tahu gitu kan, mau pelihara makanannya atau warnanya itu kayak apa gitu ya. Karena untuk teman-teman kita di sana mungkin enggak nemu sendiri di lahan juga ya, jadi nggak tahu untuk indukannya. Barangkali ada yang apa namanya mau beli di pasaran juga gitu kan, di pasar. Nah di pasar nanti lihatnya kayak gini, kalau teman-teman yang awam belum tahu umpamanya kan bingung juga ini kacer atau apa gitu kan. Nah jadi di sini teman-teman bisa menyimak untuk perbedaannya. Sebenarnya kalau udah tua beda jauh, karena untuk ekornya sering megar, terus di tengahnya ada kuing, terus di kepalanya ada jambul. Itu kalau udah tua jambul putih. Tapi kalau kacer ini enggak hitam, malah tuanya itu malah lebih hitam itu. Untuk tingkahnya, geraknya kalau masih segini hampir sama. Jadi dia kayak agresif gitu, suka kesana kemari, berjalan-jalan itu agak sama. Tapi kalau udah besar, kacer itu jalannya untuk ekornya lebih ke atas. Ini kebetulan nih ada yang sudah besar tuh sana tuh ya. Kita kasih makan dulu nih, biar teman-teman bisa jelas ya. Ini untuk kacer yang sudah besar. Oke, tuh nggak tahu tuh, takut sama orang.
Nah ini ya. Oh tuh, jadi ini udah mau tumbuh jambul di atas tuh, dan warna hitamnya juga udah banyak itu, dan ekornya kayak gitu ya. Ekornya itu bersap atau bertahap-tahap kayak gitu. Jadi emang ada yang dari pendek sampai panjang gitu ya, dari pendek sampai panjang. Beda dengan kacer itu ekornya rata ya. Kalau warna putihnya juga nggak kayak gitu kalau kacer, cuma pinggirnya doang putih. Kalau ini enggak ya, setiap ujung-ujung ekor ada warna putihnya, dan di atasnya tuh sampai tembus ya. Jadi warna putihnya itu dari samping ke samping itu tembus di tengah, terus di bawahnya kayak ada putih lagi itu. Nih ekornya masih pendek karena masih belum ganti ekor, makanya dia masih pendek. Kalau udah tua dia nanti gede. Terus ada jambul di sana. Oke. Kita lihat lagi nih, mana nih? Oh, ini malah ngejar terus nih. Ini sih semua di sini burungnya itu jinak-jinak ya teman-teman ya, seperti biasa nih. Kalau jam segini ya ada yang ngumpul juga tuh. Yang di kandang tuh, tapi kandangnya saya buka tuh. Di kandang tapi bebas. Oke, kita juga bisa melihat itu yang lagi pada bercanda-bercanda gitu ya teman-teman ya. Ya, emang asik banget nih kalau punya burung yang dipeliharanya seperti ini nih. Ya jadi nggak di kandang, tapi kita punya burung, dan kita untuk kasih makannya pun cuma dikit gitu. Jadi kalau pas ada aja, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, burung ini nggak bakal kelaparan, kita bisa makan apa aja gitu ya. Walaupun untuk risikonya agak-agak lebih daripada kita memelihara burung di dalam kandang ya, itu kita masukkan, malah bahasnya kemana-mana ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi untuk perbedaannya, kacer air atau burung matahari ataupun burung srengenging atau sering-sering ya, perbedaannya ya sebenarnya dilihat dengan kasat mata itu jelas banget tuh kan. Kalau udah besar, kalau masih kecil ya perbedaannya apa ya, kepalanya kecil gini kan, kepalanya kecil. Untuk suaranya soalnya agak-agak mirip nih, dan untuk dadanya itu hitam banget. Kalau kacer air ya itu kita bisa bedakan ya, hitam banget tuh. Kalau kacer ataupun koci sama seperti ini, jadi agak-agak berintik-berintik gitu. Nanti tumbuhnya kalau udah besar. Makanya kalau masih kecil nih diprediksi jantan dan betinanya pun, kalau emang nggak biasa pelihara burung itu susah ya, agak susah ditebak gitu ya. Kita hanya menebaknya dari fisik, dari postur tubuh gitu kan. Kalau bulunya kadang ya, kalau kita jemur ada nih hitam itu, ada yang hitam nih, teman-teman bisa bedakan nih, ini jantan dan betina nih teman-teman. Nah di sini kita perlihatkan ya, barangkali di kamera juga bisa terlihat. Nah, ini burung nih kalau dijemur ada hitamnya itu ya, hitam apa, mengkilap ya, hitam mengkilap ada. Kepalanya juga besar, agak hitam. Kalau teman-teman lihat yang ini ya beda ya. Jadi di sini agak putih, terus postur tubuhnya kecil, terus bulunya nggak ada yang mengkilap ini. Padahal nih bulu dari kecil itu udah kelihatan. Oke, iya. Nah itu jauh ya, jauh. Tapi ini kan kalau dua. Nah kalau satu ya teman-teman bingung juga nih, mau apa, pilih-pilih yang jantan betina itu mana. Karena paling mudah untuk membedakan burung jantan dan betina yang sejenis itu adalah burung yang ada 2 ekor atau 3 ekor, 4 ekor gitu ya, paling enggak 2. Kalau sendiri susah gitu. Kalau ini kacer air ya bisa juga nih dilihat nih, postur tubuhnya kecil mana ya. Nah ini, oh ini malah yang kecil yang netes duluan gitu kan. Biasanya kan kalau bahasa sininya itu ada yang chen, ada yang ron, ada yang lon itu. Kalau yang chen itu pertama netes, namanya chen. Itu dulu kita kalau berbagi burung sama teman-teman gitu, kalau yang nemu duluan dikasih yang chen, kalau yang di belakangnya nomor 2 itu dikasih yang ron itu. Jadi itulah zaman dulu gitu. Jadi ada nih yang pertama netes ini yang betina, jadi bulunya agak kuningnya banyak,
terus kepalanya kecil, postur tubuhnya juga kecil. Kalau yang jantannya nih besar tuh kan, terus ada hitamnya itu agak kena banget, kepalanya juga agak besar nih, walaupun dia netasnya belakangan ya. Itu tapi kalau dua, kalau satu susah lagi nih. Jadi emang susah lah ya kalau kita bedakan dengan cara yang awam. Itu emang susah gitu ya. Intinya kita pelihara lah ya. Jadi untuk jantan betina nanti kalau udah besar kelihatan. Biasanya kalau si jantan numbuh jembulnya ini biasanya langsung sekalian nih brol gitu di atas, sampai dari bawah sampai ke atas. Tapi kalau yang betina itu tumbuhnya di depan dulu. Kalau yang kasar air ya, depan dulu sini putih, sedikit-sedikit nanti jadi banyak. Tapi kalau yang jantan itu biasanya langsung dari sini ke atas itu udah pada tumbuh, walaupun belum nampak itu. Ini tadi itu ada tuh yang jantan dan yang betina, tapi tadi kelihatan yang jantan aja. Itu di video susah juga ya teman-teman ya, tangkap juga nggak mungkin gitu. Oke, dan apalagi ya untuk kaki, kalau kecil ya hampir sama tuh. Kok enggak, kakinya hitam kalau kacer lebih hitam tuh. Kalau koci kalau kacer air nih atau srengenging kuning ya, ini hitam tuh. Sebenarnya kalau di alam sih lebih gedean burung kacer atau koci untuk postur tubuh yang masih kecil. Tapi di sini sama, karena untuk kocinya juga dikasih makan susah. Nih kalau kekenyangan pasti nggak beres nih burung. Jadi kita harus hati-hati untuk melihara burung-burung yang anakan, yang ternakan nih, lain dengan burung-burung yang jalak kebo ya, beda. Jadi burung kacer dan burung apa namanya mure itu memang agak susah. Kemarin murenya tewas itu. Jadi emang nggak bisa, padahal udah besar teman-teman, adopsi dari teman yang jauh gitu kan, malah tewas. Jadi semoga saja ini untuk kacernya aman nih. Jadi untuk kakinya kita lihat nggak terluka, nggak cacat ya, biasanya hidup, bisa bertahan hidup. Walaupun untuk pertumbuhannya kurang karena dia kurang sehat nih. Coba kita kasih makan cacing ya, kasih makan cacing. Burungnya udah bersarang teman-teman tuh. Oke, kita kasih makan cacing. Ada cacing nih makan cana. Nah, itu coba ya buat jamu itu kan, agar sehat. Nah itu kan, memang harus telaten kalau kalian mau pelihara burungnya. Ini khusus buat yang awam ya, bukan yang ahli. Kalau yang ahli ya mungkin kita sama satu server gitu. Jadi ya udah tahu lah ya, udah paham gitu. Kalau nggak bisa makan, biasanya sih teman-teman saya dikasih obat nafsu makan katanya. Tapi di sini kita pakai manual aja, pakai yang asli gitu ya. Kecuali nanti kalau emang udah terpaksa ya kita kasih obat biasanya juga itu kan. Jadi ya di sini kita manual dulu, kasih makanan yang cocok gitu ya. Lokasi air emang makan cacing malah seneng banget nih. Nah, nih. Sama untuk makannya mah kacer air sama kacer koci kayak gini nih sama untuk makannya. Ini kan makannya tuh susah banget nih. Padahal ini udah cacing, ini susah. Jadi emang burung ternakan ya kayak gini. Harus di listrik, tapi ini nggak pernah di listrik sih. Dari ngambilnya juga ada besar, jadi nggak di listrik. Oke ya, itu untuk makanan itu mungkin belalang, bisa cacing. Kalau yang nggak mau cacing ya jangan dipaksain. Jadi nanti kita bisa mengasih belalang ataupun ulat-ulat padi itu biar sehat itu ya. Di sini sudah jarang kroto, nggak seperti dulu kita di Kalimantan tuh kroto banyak, sampai di belakang-belakang rumah itu banyak. Di sini kroto tuh beli aja mahal, segini aja 30 ribuan. Jadi ya susah lah. Jadi ya kita biarin aja, yang penting hidup, bisa bertahan hidup ya. Ya mungkin di situ teman-teman bisa paham, khusus untuk yang awam ya, memahami burung-burung kacer, jenis kacer ya, baik kacer air, koci, dan kacer bulung atau burung kacer tretes ya. Di sini mungkin sudah tahu cara makannya, untuk perbedaannya juga, untuk perawatannya kayak tadi ya, untuk ngasih makan selama dia mau buka mulut ya kita kasih aja gitu. Jadi nggak ada burung kekenyangan, yang ada itu burung kelaparan dan burung yang makannya tidak cocok gitu. Kalau kecil kayak gini kan kita kasih batu juga mau.
Jadi kita nggak tahu yang cocok itu apa, kita harus mempelajari memangnya. Jadi untuk makannya itu belalang, ulat, jangkrik gitu kan, dan cacing ya, terus jenis-jenis serangga yang lain gitu bisa ya. Jadi selamat mencoba teman-teman. Jadi di sini mungkin sudah cukup untuk videonya, dan kita besok bisa menyambungkan untuk video berikutnya. Salam sukses selalu dari channel Burung Liar. Terima kasih.